Ya throwback dong, oke. Apa sih X ya ada bang ya? sama ini. Dari situ gue ngerasa kayaknya dia deh yang bisa ngebuat diri gue lebih baik gitu dari sekarang gitu. Hai, aku Fania. Selamat datang di channel YouTube Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan kali ini sesuai dengan tema atau mungkin videonya lu udah ngeliat backgroundnya agak sedikit berbeda. Kali ini gue ada di tempat yang sangat spesial bersama orang yang spesial, Kak Fania. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ih Masya Allah, gue kayak berasa kayak ketemu, aduh, oh ini ya gue harus berguru sama suhu. Iya. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana ya pasti. kabarnya? Alhamdulillah baik juga Sudah. Kak. Terima kasih ya Kak sudah mengizinkan kita untuk Sama-sama. hadir di tempat ya Hotel Mirahnya ini luar biasa sih menurut gue. Tapi nih Kak, sebelum kita ngomongin soal Hotel Mirah dan sesuai dengan thumbnail yang teman-teman bisa baca, ini itu salah satu kayak plan ya, kalau dimana kita harus kayak sama-sama mengerti antara perasaan suami, perasaan sang istri, begitupun sama kayak gitu ya Kak ya. Tapi pertanyaan gue adalah, kenapa sih Kak akhirnya lu yakin sama suami lu sekarang? Terlepas dari sebuah problem yang ada gitu ya. Jujur banget atau kayak gimana nih? Iya, baiknya sih jujur ya. Gimana tuh Kak? Lebih ke dia tuh jujur gue dari sebelum pakai kerudung ya, hijab kayak gini sempet ya namanya anak muda ya kan gitu. Jadi dari situ gue kenal sama laki gue sekarang. Boleh di-mention namanya? No. Oh no, oke, keep secret, oke. Iya. Jadi gue ngerasa kalau misalkan dia tuh dampak positif sama gua gitu, entah dari kelakuan gua atau apapun lah gitu. Ngerasa kalau misalkan dia itu kayaknya dia bisa ngebantu gua untuk jadi lebih baik dari gua yang dulu gitu. Makanya dari situ gua komit sama laki gua itu, ya udah kita jalan bareng-bareng gitu. Sweet banget. Sumpah kalau ada ya, kalau nemu cewek yang kayak Kak Fania, emang gue rasa semua suami wajib mempertahankan gak sih? Penas banget juga Cok. Canda. Tapi di Kak Fania, kalau misalnya boleh kita throwback sedikit, kan itu kan kayak lebih ke apa ya, karismatiknya suaminya kakak gitu kan, ibaratnya wibawanya. Tapi kalau kita boleh throwback, kakak tuh ketemu sama suami kakak yang sekarang, itu di waktu kapan sama ada nggak sih Kak kayak satu hal yang dimana kakak lagi down banget, tiba-tiba sang suami ngelamar kakak, akhirnya kakak bilang yes? Iya sempat memang titiknya tuh di saat memang gue udah stuck. Gitu. Di saat itu kayak namanya anak muda ya, foya-foya apa uang habis nggak jelas ya kan gitu. Di saat itu gue kenal sama laki gue itu dikenalin sama teman kantor sih sebenarnya gitu. Udah situ kenal. Terus sempat memang deket, dari situ proses langsung gue ngerasa krisis di ekonomi tuh gitu. Dari situ gue curhat kayak gimana kalau misalkan ngeberatin lu ya udah lo lepas semuanya gitu. Yang awalnya gue ngerasa kayak gue masih pengen mempertahankan ini walaupun gue susah tadinya gitu. Tapi semenjak gue kenal sama dia, ngobrol kayak gitu, ngapain lo ngeberatin diri lo sendiri, musingin diri lo sendiri setiap bulan. Ya udah mending lo lepas katanya gitu. Iya ya gitu, gue coba ya udah deh gue lepas. Akhirnya ya gue ngerasa oh iya ya kayak ada yang berubah gitu. Entah itu dari pergaulan atau apapun ya udah oke gitu. Karena kan niat gue yang namanya umur makin tua ya, pengen makin bener lah gitu hidupnya ya kan. Alhamdulillah ya. Anjir banget ya. Canda Kak. Gitu. Akhirnya berubah karena emang benar-benar one statement sih berarti ya jatuhnya itu teh ya Kak. Iya betul. Karena memang sebenarnya
sebelum sama dia juga ya throwback dong. Oke. Apa sih X ya Bang ya? Ada sama ini. Dari situ gue ngerasa kayaknya dia deh yang bisa ngebuat diri gue lebih baik gitu dari sekarang gitu. Masya Allah. Itu plus buat suaminya abang, gila. Keren banget. Suaminya abang, suaminya kakak. Suami abang, gimana dong? Serem ya. Tapi nih Kak Fania, kalau misalnya ini kan berarti kita udah throwback. Kurang lebih kayak buat teman-teman yang lagi nonton gitu kan. Teman Sparga, teman Yuda, atau siapapun temannya Kak Fania juga. Akhirnya kita sama-sama tahu, oh ternyata salah satu kita harus tahu untuk pilih kekasih hidup forever, ya harus tahu di mana dia membangkitkan kita dan kita bisa menerimanya ya Kak. Iya. Karena yang gue rasain ya, masa pacaran sama masa udah nikah tuh beda banget. 1 sampai 100 rate-nya berapa? Apanya nih? Rate apanya? Perbedaan antara pacaran sama pas udah nikah. Hampir mau ke 100 lah ya. Jadi di saat drastis ya? Iyalah, di saat kita pacaran lah ya, pacaran kayak gitu. Otomatis kan semua cowok itu berusaha untuk yang terbaik ya, si pacarnya nih ya, tanpa kita tahu itu dia itu kekurangannya apa. Yang namanya pacaran pasti akan ada sembunyi-sembunyinya kan, masih ada yang ditutup-tutupin kan, kayak Yuda juga mungkin kayak gitu kan. Dibongkar nggak tuh? Ada satu atau beberapa hal yang memang masih kita keep di pacar, karena dia masih sebagai pacar yang masih kita harus kelihatan baik. Iya, masih kita kejar kan. Sedangkan kalau misalkan kita udah nikah, itu memang udah pasangan hidup. Apapun mau kayak gimana pun, A, B, C sampai Z pun kita harus tahu dong. Walaupun ada beberapa yang private, memang dari hubungan suami istri ada yang private juga, tapi kan harus terbuka dong sebenarnya sama pasangan suami istri gitu. Ini buat gue pribadi, gue jadi kayak yaudah, oke, gue harus siap 100% untuk menerima kekurangan istri ya pastinya ya kayak betul banget. Karena kan nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan. Jadi harus dari pacaran itu saling mengerti kayak gitu, sambil kuatin mental deh gitu. Pasti pada saat nanti nikah atau kayak gitu ada satu hal atau dua hal yang memang akan kebuka dari pasangan itu sendiri. Jadi kita harus kuat mental. Oh ya udah, itu laki gue, itu suami gue, itu istri gue. Gue harus terima karena itu udah jadi pasangan hidup dong. Gitu. Sweet banget sih. Lu kapan mau nikah nyengir. Tapi nih Kak Fania, ada hal yang menurut gue kayak ada sedikit pertanyaan buat gue pribadi yang masih bujang nih Kak. Maksud gue adalah ketika kakak nikah, itu udah bisa dibilang kakak cinta dong sama suami kakak kan. Tapi ketika kakak dititipkan sama Allah seorang anak, apakah bentuk cintanya itu masih full untuk suami atau perlahan-lahan memudar? Awal-awal seperti itu. Jadi kayak full sama ya udahlah, gue bodo amat gitu sama suami gue. Maksudnya sekedar suami istri udah. Karena aduh, gue bukain lagi. Gimana tuh? Yang gue alamin ya, awal pernikahan itu pasti akan berat. Berat banget. Ujiannya, entah itu apa di situ kita harus kuat mentalnya. Gitu. Sebelum kita masuk ke segmen games, boleh nggak Kak, gue boleh tahu atau mungkin teman-teman yang lagi nonton tuh boleh tahu sebenarnya suka duka dari pernikahan yang benar-benar ada in case-nya gitu loh Kak, ada problemnya yang mungkin bisa Kakak sharing kayak sukanya nikah tuh ketika lagi kayak gini loh, kayak gini-gini, atau mungkin kayak dukanya itu ada satu hal kok yang gue rasain kayak gimana, itu boleh nggak Kak kita tahu Kak? Mungkin sama aja ya sama pasangan-pasangan yang lain gitu. Kalau misalkan sukanya ya karena kita bisa berbagi perasaan kita selain keluarga ya. Ada suami yang kita bisa curhat apapun kondisi kita gitu sama suami kita ya kan. Lebih intens lah ya sama suami ya kan. Iya lah, 24/7. Canda Kak, oke lanjut. Kalau dukanya ya sampai sekarang pun ya masih pasti akan ada yang namanya juga dua manusia yang disatuin dan nggak tahu wataknya kayak gimana ya kan. Masih ini ya tetap sampai sekarang pun kayak masih suka dukanya egois sendiri ya. Jadi pasti akan slack gitu di saat kita dianya egois, akunya egois gitu, maksudnya pasti akan ada slack gitu. Jangan nangis. Oh enggak dong, udah tegar. Udah melewati semuanya. Iya, masalahnya kita nggak punya tisu kalau kakak nangis, canda. Berarti gitu. Emang in case-nya masih kayak lebih ke egois sebenarnya ya? Iya. Karena itu udah bawaan lahir. Itu saya. Susah sih, sebenarnya bukan bawaan lahir juga ya. Mau dikikis kayak gimana pun yang namanya ego ya. Kalaupun kita lagi sadar nih,
oh iya benar-benar gue istri nih, gue harus kayak gimana gitu ya kan. Bener. Tapi di saat kita lagi, ya namanya juga manusia ya, Iya, Kak. ada capeknya, ada keselnya kayak gitu. Jadi apalagi gue kerja gitu maksudnya, jadi gue ngerasa enggak dong, gue ngasih ngerasa itu hak gue atau itu kewajiban gue atau kayak gimana. Jadi masih ada ngerasa egois diri sendirinya gitu. Wah ini bakal jadi notes nih buat gue nih di segmen games nih. Boleh ya Kak ya? Kita ngulik di segmen games ya Kak ya? Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Ini gue bakalan ngulik, benar-benar ngulik. Jadi mohon izin aja ya Kak ya. Sama sang suami. Kita akan sedikit ngulik tentang kekeluargaannya Kak Fania sama suami dan anaknya. Oke. Mohon jawab cepat dan jujur ya Kak ya. Oke, kita akan kasih 2 pilihan di setiap pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak Fania, kalau misalnya boleh memilih, Kak Fania lebih pengen tidur sama suami atau sama anak? Suami. Oh suami tetap, biar dia ngangetin ya Kak. Serius? Apa karena anaknya cewek makanya nggak mau tidur bareng sama anaknya? Enggak. Oh enggak, emang bener. Kenapa? Karena balik lagi ya, suami istri nggak mungkin dipisahin. Sempat ngerasa pengen ya udahlah sama anak aja, dikomplain karena memang ya namanya perempuan ya, pasti di bawah si suami. Oke, ya, nangkap. Jadi tetap pasti ngiblatnya ke suami aja deh. Gitu daripada huru hara ya kan. Sumpah Bang, lu nemu Kak Fania di mana Bang? Aduh, tapi kalau misalnya seandainya nih Kak, anak kakak tuh udah gede, cewek nih udah gede. Sewaktu-waktu anak kakak misalnya butuh ditemenin saat tidur untuk nyelesain masalahnya segala macemnya, itu bakalan kakak tinggalin saat dia udah tertidur atau bakalan stay di situ sampai dia bangun? Open, sampai dia bangun. Oh jadi gitu ya. Di balik seorang ibu yang terlihat kayak happy sama sang suami gitu ya. Anak nomor 1 juga loh. Kalau boleh tahu usia anak udah berapa tahun Kak? 6 tahun. Berarti let's say udah TK. 6 mau. Iya. Oh, lagi lucu-lucunya. Dan gue yang gemes sendiri, sebel. Iya. Oh, hal yang paling lucu. Ini di luar games dulu Kak. Hal yang paling lucu di anak kakak tuh apa tingkah lakunya? Namanya perempuan ya. Anak perempuan pasti ada rasa centilnya ya kan. Oh, dari dini ya Bun. Dini ya kan, anak perempuan centilnya gitu. Apa ya? Lebih ke tingkah laku. Sebenarnya dia tuh orangnya nggak mau kayak agak risih sama papahnya tuh bercandain. Oke, mahal ya. Sedangkan suami aku tuh sukanya ngebecandain dia. Nah, disitulah kadang ada berantem ujungnya. Itu seru banget. Pertanyaan kedua sekarang adalah Kak Fania, seandainya kakak lagi weekday, ya kan? Entah itu lagi libur atau enggak, tapi tiba-tiba kakak hanya dihadapkan 2 pilihan antara anak dan kerjaan. Padahal di kantornya lagi ada urgen, tapi anak juga urgen. Kerja. Tetap kerja. Kenapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Gini, aku yakin kalau misalkan anak kan ada yang jaga ya, itu sama ibu. Itu udah ke-handle sama orang tua lah istilahnya. Walaupun kita tetap worry ya, walaupun kita tetap berangkat kerja, karena kan kerja juga, zaman kayak gini susah ya cari kerja. Ih bener banget, iya Kak. Gue udah dapet kerja kayak gini, gue ya udahlah usahain gitu yang terbaik buat kerjaan ya kan. Betul. Biar terus ke tukang kontrak. Iya. Pak, panjang ya Pak, perpanjang. Gue yakin anak akan ada yang handle gitu. Kalau misalkan kerjaan, kalau misalkan itu harus gue yang turun, ya udah gue turun. Mau nggak mau izin dulu ke kantor. Betul. In case so far pernah Kak sampai izin ke kantor? Pernah. Kalau boleh tahu karena anak lagi sakit? Lagi sakit. Selalu. Gue izin gak masuk kerja itu satu acara sekolah anak. Anak sakit, sama orang tua sakit, udah itu aja. Selebihnya kerja bagai kuda ya. Iya bener ya, Rodi say. Wah gila sih, ini mudah-mudahan anaknya kakak kalau udah ngerti YouTube gitu kan, pas nonton, nah ini mamahmu nak, capek nak. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ketiga ya Kak ya. Pertanyaannya ketiga adalah, Kak Fania, ini kalau gue boleh tahu, dari Kak Fania sendiri lebih memilih, maaf kalau agak sensitif ya Kak, pendapatan suami yang lebih tinggi
atau pendapatan kakak yang lebih tinggi? Iya bener. Salah satu kan jadinya ya? Iya. Gue sih. Kakak yang lebih tinggi, oke. Kenapa kak, kalau boleh tahu? Karena gue masih punya orang tua. Oke. Orang tua gue cuman satu, cuman mamah doang. Otomatis walaupun nyokap gue udah punya suami lah ya gitu. Tapi gue ngerasa kalau itu jadi tanggung jawab gue gitu. Ini vibes-nya fix lagi sedih jadinya nih vibes-nya nih. Oke, iya. Jadi gue harus, sedangkan kan kalau misalkan pendapatan suami, gue harus izin dong. Gue minta dong buat nyokap gue, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan penghasilan gue cuma info, yang gue ngasih sama nyokap segini, oke. Karena dia juga nggak rewel untuk masalah pendapatan gue ya, gitu. Dia open kalau misalkan itu duit lo ya udah. Gitu. Jadi gue ngerasa mendingan gue yang lebih tinggi deh gitu. Oh, so that's why kakak lebih memilih jadi wanita karir juga salah satunya? Iya, betul. Tapi itu atas izin suami atau memang udah dari awal sebelum nikah? Terserah kamu mau kerja atau enggak, aku akan tetap maksimalkan. Itu kata suami atau gimana tuh? Sebenarnya dia bebas ya. Dia nggak usah kerja, nggak kayak gitu. Cuma mungkin dia juga tahu dengan apa tanggung jawab gue. Jadi dia membebaskan, lo kalau misalkan mau kerja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan di saat istirahat, ya lu istirahat udah deh, jangan main gitu atau nggak kemana, udah diam di rumah gitu. Jadi nggak terlalu strict banget, gak usah kerja atau apa gitu, enggak sih. Bang, sumpah gue nggak paham lagi bang, lu nemu Cavania di mana dah? Bisa-bisanya lo di itu berarti apa ya kak? Kalau misalnya kakak bilang itu problemnya soal keegoisan, malah gue yang ngedenger cerita kakak kayak nggak ada unsur keegoisannya. Ini jadinya gimana sih kak problemnya? Oke. Karena ini cuma ngobrol sepintas ya. Oh iya, gitu. benar. Nggak secara detail kehidupan seperti apa gitu. Kalau misalkan dibuka atau seperti apa, ya itu bakal kelihatan egoisnya di sebelah mana gitu ya. Ya udah, itu mah privasi dapur rumah tangga ya, say. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Cavania, kalau misalnya mau liburan sama keluarga, kakak sendiri mau ngajak keluarga liburan ke pantai atau ke gunung? Pantai. Why? Kayaknya anakku lebih suka main di pantai ya. Ini kan kayaknya ya, pernah nanya nggak ke anaknya nih? Karena ke gunung dia nggak pernah loh ya. Dia selalu ke pantai, jadi pasti dia juga selalu mention pengen ke pantai gitu. Pengen main ke pantai lagi, main pasir lagi gitu. Iya, kenapa anak kecil lebih suka pasir ya kak? Karena ada airnya kali ya. Jadi bisa berenang-berenang. Bentar, mohon maaf nih, pasir ada airnya. Pantai pasir ada airnya ya kan? Oh iya sih, kan? Ya juga Jangan sih. Pasir yang lain ya. Bentar, emang pasir yang lain apa nih? Waduh, oke. Berarti ke pantai. Nah, pantainya pantai mana nih kak kira-kira dalam waktu dekat ini? Belum ke planning ya? Belum planning? Belum. Cita-cita, Bali kah, Lombok kah? Enggak sih, enggak jauh-jauh. Sawarna? So tau banget lagi gue. Pokoknya yang deket aksesnya dari rumah aja lah. Bentar, rumah kakak daerah mana nih? Bogor. Yang arah-arah tinggi dan dingin gitu. Oh, puncak. Ribet banget gue bilang puncaknya. Ke Sukabumi ada. Ya, daerah situ-situan lah. Yang gak terlalu makan waktu banyak, kayak gitu-gitu lah. Nanti bisa yang kali. Happy. Apa tuh? Ajak-ajak Sparga, jalan-jalan. Ya, bukan acara keluarga jadinya ya kayak. Oke, berarti lebih pengen liburan ke pantai daripada ke gunung. Oke, berarti ngajak ke pantai dengan ada kemungkinan sang anak lebih suka sama pasir. Oke, gue baru tahu kalau di gunung nggak ada pasir ya, say. Tanah ya. Hujan becek ya. Nggak ada ojek. Oke, kita masuk ke last question. Cavania, kalau boleh tahu nih, dari kakak sendiri, dari seorang ibu, lebih ingin ngebebasin anaknya sesuai dengan kemauannya dia, atau kayak matokin, nak kamu harus jadi kayak gini ya gitu? Ngebebasin. Atas pengalaman sendiri ya? Iya. Oh, dikekang ya Bu ya? Enggak juga sih. Oh enggak, gimana? Lebih biar tuh anak tuh bisa ngeluarin jati diri ya. Kalau misalkan terlalu dipatokin sama kita, daripada bandel di luar atau kayak gimana, mendingan yang sesuai sama dia, yang kita tahu, jadi dia pun bisa nggak segan untuk sharing sama kita, gitu.
Nama panggilan anak kakak apa? Keke. Keke. Keke, kalau misalnya kamu udah gede tolong ya. Jangan cuma bapakmu doang yang disayang. Ini ibumu kan katanya gitu ya kayak anak cewek lebih dekat sama papahnya ya kan. Ini ibu kamu juga lumayan capek loh ngurus kamu loh. Oke, itu dia segmen gamesnya nih kali ini seru banget sih kalau menurut gue kayak ibaratnya gue baru nemu sosok ibu muda. To be honest aja nih kayak ibaratnya open sharing banget. Karena biasanya yang ibu-ibu muda tuh kayak aduh nggak dulu deh. Soalnya gue masih ribet ngurusin keluarga, ya kan. Ya lo pikir kita nggak punya keluarga? Sama sih, sama aja ya. Tapi nih Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir yang ingin gue tanyain adalah gimana sih Kak tips supaya kayak kita bisa terlihat tidak ada apa-apa sama suami, sedangkan kita sebenarnya ada apa-apa sama suami. Karena gue orang pekerja ya, jadi lebih keolah ya. Jadi di saat kita ada masalah atau apapun, balik ke kantor, balik lagi kan kita punya tanggung jawab, gitu. Jadi kita harus mendemin semua masalah, profesional lah ya, yang namanya kerja ya kan. Iya betul. Walaupun kadang senggol bacok juga sih. Dan ya, bos, berdarah gak tuh? Apa sakit tak berdarah nih? Tapi tetap ya, ada aturannya juga gitu. Lebih ke mikir kalau misalkan ya udah kita lagi kerja. Keluar dari rumah ya udah selesai. Kalau misalkan balik rumah mau berlanjut lagi, ya itu urusan lain lah, beda cerita gitu. Yang penting udah keluar rumah, ini bukan urusan gue di luar. Gitu sih, gue lebih mikirnya kayak gitu. Gila, ini gue give applause. Boleh Asya, ayo kita give applause buat Kavania. Jadi ya bener-bener sebenarnya di bulan ini tuh emang kita lagi mau ngangkat cerita tentang Hari Kartini gitu Kak. Dan emang dari gue sama tim kreatif juga dari Pasha Moop, entah kenapa kayak ini salah satu hal yang menarik Kak. Karena kakak seorang ibu, ya kan ibu muda yang bener-bener udah punya anak, udah punya suami. Bahkan suaminya udah bekerja tapi kakak tetap mau bekerja, itu menurut gue salah satu bentuk implementasi perjuangannya Ibu Kartini sih. Iya. Wah, thank you so much ya Kak sebagai wanita yang mungkin ini bisa nge-open mind untuk kita buat para cowok nih, please jangan ngerendahin cewek banget, tapi please juga buat para wanita hargai juga usaha kita sebagai cowok gitu istilahnya betul, ya Kak ya. Saling menghargai lah ya. Gila, bijak banget. Ayo ada yang lagi single gak? Oke nih, kita udah masuk di penghujung acara dan acara gak tuh? Di ujung video, jadi emang bener-bener sekarang gue cuma mau last question ke Kavania nih Kak. Kayak ibaratnya di Hari Kartini, menyebut Hari Kartini, kakak sebagai seorang ibu, seorang istri, sama seorang ya mungkin bisa dibilang pekerja juga, wanita karir. Boleh dong Kak bagi pesan dan kesan ke anak milenial, mungkin khususnya ke cewek-cewek ya kan yang merasa gue paling cantik membahana, bisa apa aja gitu kan. Nah itu kira-kira kayak gimana tuh Kak? Cuman ngerimain aja sih. Walaupun kita, gue yakin semua perempuan di Indonesia itu bukan itu ya, kuat mental atau apapun, pasti lebih kuat dari laki-laki dalam segi mental ya kan? Iya, biasanya gitu. Tapi di saat kita udah punya tekad untuk menikah, itu juga kita harus nyiapin mental kalau misalkan kita sebagai istri nantinya, yang harus patuh sama suami gitu. Walaupun kita mampu cari uang sendiri atau kerja sendiri, ngurusin apapun sendiri, tetap kita harus tanggung jawab juga sama suami. Wah gila. Terima kasih buat Kavania, pokoknya apapun itu keluarga kakak tetap akur, tetap kuat, tetap harmonis, dan Keke kalau udah gede jangan lupain Om. Oke, kalau gitu Kavania, thank you so much thank you. Udah sharing banget di sini ya kan pastinya. Dan buat teman-teman jangan ragu untuk nanya ke Kavania, langsung aja follow Instagramnya Kavania. Di mana nih Kak? Fania Zahra, double A ya belakangnya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Sparga Pro. Dan thank you so much untuk The Mira Hotel. Kamu bisa banget langsung aja datang ke Mira, karena emang bener-bener ini tempatnya gede banget. Bagus tahu. Parah. For your information, ini tempat syuting Cok. Sebutin. Apa? Emang boleh? Boleh. Oh boleh, oke. Nggak apa-apa, oke udah.
Apa? Layangan putus. Layangan putus. Sama ikatan cinta. Ikatan cinta. Mentang-mentang udah punya ikatan, bilangnya ikatan cinta ya. Oke, kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.